Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perbedaan ternak coba-coba dan coba-coba ternak. Ya, dua kalimat yang mirip, tetapi menurut saya memiliki pengertian yang berbeda. Simak videonya ya, supaya apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Jadi menurut saya ada dua kalimat yang mirip, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Ya, paling tidak bagi saya. Ya. Jadi kalau mungkin ada pengobilan yang memiliki pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, ya boleh. Monggo ya silakan, karena dalam hal ini kan tidak ada salah benar. Ini hanya pendapat pribadi saya sendiri, bahwa ternak coba-coba dengan coba-coba ternak itu memiliki arti yang berbeda. Kalau ternak coba-coba itu menurut saya adalah dilakukan oleh peternak yang memang sudah lama menekuni dunia ternak merpati, dan mungkin dia juga sudah memiliki banyak indukan, sudah menghasilkan banyak player, ya mungkin juga sudah berprestasi, tetapi pengen mencoba settingan baru. Settingan baru di sini bisa sumber materinya dari kandangnya sendiri, bisa juga dia memasukkan darah dari kandang lain atau terah dari peternak lain. Itu yang saya sebut dengan ternak coba-coba. Jadi pada dasarnya peternak itu sudah mempunyai cukup banyak indukan, settingan-settingan yang sudah jadi, dan ada saat-saat tertentu dia pasti penasaran, ya mungkin pengen settingan yang lain, mungkin bisa memasukkan darah lain dari kandang lain, dari peternak lain, atau dari kandang sendiri tetapi dengan crossingan yang baru atau settingan baru. Itu yang menurut saya bisa disebut dengan ternak coba-coba. Kalau coba-coba ternak itu menurut saya berbeda dengan ternak coba-coba. Jadi kalau tadi ternak coba-coba itu peternak lama yang sudah malang melintang di dunia ternak merpati, tapi dia menginginkan atau mencoba settingan baru, crossingan baru, atau daran-daran baru, mungkin dari peternak lain, dari kandang lain yang dia coba masukkan ke kandang ternaknya. Nah, sedangkan coba-coba ternak itu menurut saya adalah peternak yang benar-benar baru memulai. Bisa disebut pemula, dia mencoba untuk beternak, dan tentunya sama-sama memiliki harapan, ya hasil ternakannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pesan saya bagi mereka yang ingin coba-coba beternak, atau istilahnya ingin memulai dalam beternak merpati, itu yang pertama adalah tentukan targetnya dulu, tentukan tujuannya, tentukan apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai. Jadi itu harus ada dulu. Setelah itu baru
memikirkan prosesnya. Nah, prosesnya di sini kan tentunya meliputi mempersiapkan materi, terus memahami, tentunya dalam mempersiapkan materi ini kan juga harus memahami karakter-karakter materi yang akan dipakai. Nah, yang paling penting itu sebetulnya bagaimana kita bisa menentukan atau memilih mentor yang tepat. Jangan sampai kita salah, ya, salah dalam menentukan mentor atau salah menentukan kiblat, ya, di mana arah nantinya ya ternakan kita tuh mau diarahkan kemana. Jadi kalau kita salah di awal itu biasanya ya ke belakangnya akan nggak sesuai seperti yang menjadi target kita. Tuh. Jadi itu aja sih sebetulnya ya menurut saya bedanya antara coba-coba ternak dan ternak coba-coba. Nah, setelah ini saya akan tampilkan sepasang merpati yang ini masuk kategori dalam ternak coba-coba yang saya lakukan. Jadi ini induk jantan yang saya pilih dalam program ternak coba-coba. Jadi induk jantan ini belum pernah saya latih, tetapi kenapa saya berani ya untuk memilih pejantan ini untuk dijadikan induk, karena memang saudara-saudaranya itu merata, kinerjanya merata, ya, kencengnya dapat, tingginya dapat, turunnya juga bagus, dan kebetinannya sangat keras. Jadi pejantan ini hasil dari indukan adik bento. Adik bento dengan betina anak kerasakti, dan betina kerasakti ketemu betina daraan Ducati. Yaitu dijodohkan dengan anak adik bento. Nah, salah satunya keluar jantan ini. Kakaknya salah satu yang namanya Goliat, yang diboyong kandang kuning Sri Rama. Terus ada Kenya, terus Medusa yang ada di panggung kuning Karangwatu Muntilan. Itu satu induk semua dengan ini. Nah, kenapa ini tidak saya latih tapi langsung berani saya jadikan induk? Ya, sebetulnya salah satu sebagai peternak itu juga harus bisa pandai memprediksi. Walaupun mungkin tidak akan bisa tepat 100%, tapi sebagai peternak harus berani memprediksi, sehingga kita tidak ketergantungan dengan indukan-indukan yang harus sudah ketahuan kinerjanya. Ya, selama kita sudah tahu kinerja induknya, terus kinerja saudara-saudaranya, itu sebetulnya nggak masalah. Ya, burung ini tanpa kita latih dulu, kita langsung masuk kandang induk pun sebenarnya tidak masalah. Ya, tapi kembali lagi itu ke masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih nggak masalah ya, karena saya yakin. Gitu. Dan yang kedua, alasannya rabaan dari burung ini menurut saya cukup baik. Jadi burungnya tidak kecil, ya agak sedikit lebih besar. Terus model kepala, mata, paruh, kualitas bulu ini masuk semua. Ekor, terus lar. Nih, ya ini bentuk lar ini menurut saya masuk semua. Sampai tudang juga keras, ya kakinya kering. Jadi makanya burung ini sengaja tidak saya latih, tapi memang saya simpan
saya siapkan sebagai indukan masa depan. Jadi ini baru rampas ya, jadi memang masih muda. Nah ini. Nah ini saya jodohkan dengan betina anak Sparta. Nanti saya akan tunjukkan betinanya. Nah ini betina yang saya pilih. Saya jodohkan dengan Tritis Cito tadi. Jadi betina ini adalah anak Sparta. Jadi jatuhnya cucu Labji. Sparta saya jodohin dengan betina jalur detik ternakan Coasep Alphon Motor yang masih menggunakan cincin emas cecep. Nah, kenapa betina ini saya pilih? Karena saudaranya sudah ketahuan kinerjanya. Di panggung sudah ada yang lepasan Polestar 5 kilo dan kerjanya menurut saya cukup baik. Kalau secara rabaan betina ini standar ya. Standar larnya seperti ini bulu tua. Mau rampas 2 kali. Kaki kering, bulu halus, mata putih. Ya, mata putih. Jadi ini bekas sempat kena telo tapi nggak parah. Jadi ini udah sembuh. Jadi dengan harapan anak-anaknya nanti stabil tinggi dan speed atasnya bagus, mutusnya bagus, plus 1, 2 sampai 3-nya bagus dan pasti tepat betina. Karena kedua darahan ini rata-rata semua tepat betina. Kenceng, ngisi, nancep ya ke betina. Tuh. Video kali ini sebetulnya secara tidak langsung mematahkan anggapan yang mengatakan indukan itu wajib sudah dilatih atau wajib sudah tahu kinerjanya. Syukur-syukur wajib sudah berprestasi. Ya itu tidak salah. Jadi idealnya kan seperti itu. Kalau kita memiliki indukan yang sudah pernah terbang, kita sudah tahu pasti kinerjanya, apalagi sudah berprestasi, itu sebetulnya perbedaannya hanya masalah kemantapan aja, kemantapan hati. Tetapi sebetulnya tidak berpengaruh di hasil, karena ujung-ujungnya hasil ternakan kita itu akan ketahuan kualitasnya ya kalau sudah kita terbangkan. Jadi mau kita induknya berprestasi sangat luar biasa, belum tentu ya keturunannya itu akan baik seperti yang kita bayangkan. Dan demikian juga sebaliknya, belum tentu merpati yang sama sekali belum pernah terbang, belum pernah ketahuan kinerjanya, belum pernah berprestasi, anak-anaknya akan pasti jelek. Enggak juga, karena saya banyak contohnya di sini. Mungkin kalau yang sudah mengenal burung yang namanya badai, patriot, nah itu induk jantannya sama sekali tidak pernah terbang. Sejak menetas sampai saya jadikan indukan itu sama sekali tidak pernah yang namanya dia mengenal lapak. Sama sekali tidak pernah dia merasakan dilatih di lapak. Bahkan terbang di rumah, di gabur deket-deket aja enggak. Karena apa ya? Karena memang dari piye dia burung itu terkena telo, terus sembuh, terus kepalanya jadi agak miring, otomatis kan tidak memungkinkan untuk kita latih jadikan player. Nah, tetapi karena saya tahu itu burung dari darahan yang bagus,
saya tahu kinerja induk jantannya itu memang luar biasa dan sebagai juara ya. Jadi induk jantannya itu pernah juara perang bintang di Lapak Tajem Jogja. Jadi saya dengan PD, dengan yakin saya jadikan indukan. Dan dengan feeling yang kuat, settingan yang benar, ya ketemu betina, gennya cocok, ya nyatanya anak-anaknya baik-baik. Ya Patriot, ya Badai, itu kan menurut saya kinerjanya cukup bagus. Dan kenapa saya bilang seperti ini, ya dimana kalau kita sebagai peternak yang jeli, itu kadang memang tidak harus beternak dengan materi yang kita sudah paham betul kinerjanya atau materi yang sudah berprestasi. Tetapi yang penting syarat yang mutlak itu adalah kita tahu persis jalur darahnya, sehingga kita bisa tahu karakter dari nenek moyangnya, jadi jalur-jalur induknya. Tuh. Jalur-jalur induk sebelumnya. Ya. Tuh. Terus juga kalau kita memahami bahwa persentase genetik dari betina itu lebih besar akan menurun ke keturunannya, ya otomatis sebetulnya kan kita sudah paham gitu, bahwa indukan itu sebetulnya tidak harus selalu burung yang sudah terbang. Tapi yang penting darahan terahnya harus yang jelas. Ya, jadi kalau kita kan pasti paham ya bahwa hampir semua betina yang kita jadikan indukan itu kan bukan burung-burung yang kita latih terbang, bukan player. Betina otomatis kan tidak memiliki prestasi. Otomatis kita juga tidak tahu persis bagaimana karakternya. Tapi karena kita tahu darahnya, kita tahu karakter mungkin saudaranya, indukannya, nah kita pakailah betina itu untuk dijadikan indukan. Dan betina menurut saya akan menyumbang secara genotip, ya, itu sekitar 70% akan menurun ke keturunan anak-anaknya. Oke, ya saya kira begitu. Dan yang penting kita beternak itu tetap membutuhkan proses. Tergantung prosesnya panjang atau pendek itu bagaimana kita bisa tepat ya dalam memilih mentor dan tepat dalam memilih materi indukan, sehingga itu akan mempersingkat waktu kita untuk bisa mendapatkan hasil ternakan sesuai yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Ada salah kata, mohon maaf. Ya, tetap semangat dalam melestarikan merpati tinggian dan semoga bermanfaat.